sini saya Salsa Syafira Wardani, praktikan dari kelompok 2, akan lanjut menyelesaikan Lamsal bab 4 nomor 3 untuk program deret bilangan berpangkat. Jadi di baris pertama ini ada implementasi header. Jadi headernya digunakan untuk operasi input output. Kemudian ada using namespace std ini untuk mendeklarasikan bahwa semua fungsi yang digunakan di sini sudah berada dalam namespace std. Kemudian ada in-main. In-main ini fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali. Kemudian ada kurung berawal, jadi ini ada kurung berawal buka untuk kita mendefinisikan isi fungsi, dan kurung berawal tutup ini untuk mengakhiri eksekusi. Jadi di sini deklarasikan variabel dulu dengan mendahulukan tipe data. Tipe data yang digunakan di sini ada integer. Variabel yang digunakan itu variabel n, untuk variabel yang digunakan di sini hasil ini sudah diinisialisasikan bahwa nilai awalnya itu 0. Ini si in n atau input nilai n, jadi nilai n ini digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diinput. Jadi gunakan di sini menggunakan perulangan. Ini ada perulangan yang pertama. Ini diinisialisasikan nilai i itu sama dengan 1. Jadi dari i sampai dengan n perulangan pertama di sini diinisialisasikan i sama dengan 1. Kemudian dicek apakah i kurang dari sama dengan n. Jika iya, di sini akan ada proses pangkat sama dengan n. Kemudian
pangkat sama dengan 1. Kemudian I plus plus, terus dilakukan perulangan sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Lanjut ke perulangan yang kedua. Di sini digunakan untuk menghitung pangkat I pangkat I. Kenapa di sini? Berarti hmm, jadi oh iya ya. Jadi di sini dicek dulu kondisinya, kemudian diinisialisasikan pangkat itu sama dengan 1. Lanjut ke pernyataan kedua. Di sini dicek apakah J kurang dari sama dengan I. Jika iya, itu pangkat dikali I, kemudian disimpan lagi di variabel pangkat. Kemudian J plus plus diulangi terus sampai kondisi tidak terpenuhi. Dan jika kondisi di perulangan kedua sudah tidak penuhi, dia akan kembali ke perulangan yang I plus plus. Jika kondisi perulangan di sini sudah selesai, itu akan di sini dijalankan proses untuk menyimpan hasil, di mana hasil itu sama dengan hasil ditambah pangkat. Kemudian jika sudah keluar dari perulangan, di sini cetak hasil. Oh iya, di sini coba di input nilai sesuai contoh. Jadi nilainya 3, jadi prosesnya itu akan 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3, dan outputnya 32. Jadi untuk outputnya sudah sesuai. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan flowchart dari codingan ini. Jadi ini untuk flowchartnya dimulai dari start, kemudian input nilai n. Nah, nilai n tadi itu untuk menyimpan nilai yang kemudian di situ tadi ada inisialisasi hasil itu sama dengan 0, nilai awal dari hasil itu 0. Kemudian ada perulangan, dicek apakah I kurang dari sama dengan N. Jika nilainya true, dia akan menginisialisasi nilai pangkat itu sama dengan N
sama dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan kedua, itu perulangan yang J, dicek apakah J kurang dari sama dengan I. Jika nilainya true, itu akan dilakukan proses untuk memberikan nilai pada variabel pangkat, di mana pangkat dikali I. Kemudian J sama dengan J plus 1 atau J plus plus, kemudian kembali lagi ke perulangan. Jadi di bagian di sini itu akan terus melakukan perulangan sampai kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi. Setelah nilai J kurang dari, apakah J kurang dari sama dengan ini sudah tidak terpenuhi, itu akan salah di sini. Ini harusnya I plus plus dulu. I plus plus dulu, kemudian cek. Enggak benar-benar. Jadi akan disimpan nilai hasil itu, di mana nilai hasil itu sama dengan hasil ditambah pangkat. Kemudian I plus plus dicek apakah I kurang dari sama dengan N. Jika nilainya false, dia akan mencetak hasil, kemudian program berakhir.